Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Yang pasti kita semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga panjang umur selalu diberikan kepada kita, kesuksesan, dan yang pasti tetap semangat. Amin ya robbal alamin. Masih bersama Lisna, tetapi kali ini saya akan membacakan sebuah cerita baru yang berjudul Anak Kembar Sang Miliarder yang Dirahasiakan. Di cerita kali ini menceritakan seorang gadis yang dijuluki sebagai Miss Perfect. Dia sangat cantik, berkepribadian baik, dan karirnya sangat gemilang. Namun, karena suatu malam kehidupannya berubah total, dia dituduh berzina, dipecat dari perusahaan, dan ditinggalkan oleh calon suaminya. Laki-laki yang menidurinya itu sangat sombong dan tidak mau bertanggung jawab. Pria itu bahkan mengancam akan menghabisinya kalau sampai nanti mereka bertemu lagi. Malangnya, gadis itu malah mengandung bayi kembar dan dia memilih untuk melahirkannya. 4 tahun kemudian, gadis itu bekerja di sebuah perusahaan besar sebagai seorang sekretaris. Ia akan sering berhadapan dengan CEO mereka yang terkenal sangat kejam. Gadis itu mengira hal itu bukan masalah, tetapi ternyata si CEO itu adalah ayah dari si kembar. Gimana kisahnya? Kita simak bersama-sama. Dan cerita kali ini ceritanya tidak terlalu panjang ya, karena saya akan mengambil novel-novel yang ceritanya pendek-pendek, tamat gitu ya, jadi tidak terbelit-belit. Dan semoga cerita ini menghibur kakak semuanya. Terima kasih sudah mensupport saya. Selamat mendengarkan. Astaga, Frank Harper berkesiap saat mendapati pundak ramping yang dipenuhi jejak bibir. Cap kemerahan itu ada di mana-mana, bahkan di dekat tai lalat yang memang berada pada posisi menghairahkan. Masih dengan mulut ternganga lebar, Frank menatap wajah korbannya. Lipstik dan maskara gadis itu keluar jauh dari batas. Menyadari keputralannya, Frank bergegas mengambil ponsel. Sia-sia aku membayar kalian mahal. Kau dan 9 pengawal itu sungguh tidak berguna. Umpat Frank begitu panggilannya diterima. Ada apa tuan? Bukankah Anda sendiri yang meminta kami pulang? Anda bilang ingin merayakan anniversary bersama tunangan Anda. Tunangan dari mana? Aku tidak mengenal gadis ini. Frank menyoroti ke arah Martin dengan mata merah membara. Kebencian telah membakar jiwanya. Beberapa kali Isabella berusaha merayunya. Dia tidak pernah goyah. Namun semalam dia sudah lengah. Bagaimana mungkin ia merusak citra sempurnanya bersama seorang gadis yang tidak dikenal? Cepat selidiki bar semalam. Seseorang telah memasukkan obat ke dalam minumanku. Dan cari tahu di mana Isabella sekarang. Tidak biasanya, dia membatalkan janji tanpa memberi kabar. Bagaimana dengan gadis? Bagaimana dengan gadis yang sedang bersama Anda? Apakah saya perlu menelusuri informasi tentangnya? Frank menggetarkan rahang. Bagaimana mungkin gadis itu masih terlelap di saat kemarahannya telah meledak-ledak? Aku akan menanganinya. Setelah meletakkan ponsel di atas meja, Frank bergegas mengenakan pakaian, kemudian tanpa sedikit pun keraguan, dia menampar sang gadis dengan segelas air. Kara spontan meraup wajah dan menegakkan badan. Begitu melihat seorang pria tampan berambut acak-acakan, ia terperangah.
Siapa kau? Akulah yang harusnya bertanya. Kau siapa? Frank meninggikan sebelah alis, wajahnya sama sekali tidak ramah. Mata abu-abunya memancarkan aura dingin yang mematikan. Tunggu dulu, ini kamarku. Kenapa kau bersikap seolah-olah ini kamarmu? Balas Kara dengan nada bicara yang lebih tinggi. Dia belum sadar bahwa pakaiannya tidak melekat di tubuhnya lagi. Kau tidak tahu siapa aku, gumam Frank dengan sebelah alis mendesak dahi. Sedetik kemudian dia mendengus. Ini hotelku, dan kamar ini sudah kusiapkan khusus untuk tunanganku. Jadi berhentilah mengada-ngada. Kaulah yang mengada-ngada. Tim kami menyewa 3 kamar di Hotel Harper ini sejak kemarin siang. Lihatlah koperku. Kara tersentak melihat pakaiannya berserakan di dekat kaki sang pria. Begitu ingatan tentang mimpi semalam terputar, matanya terbelalak. Kau... Kara menarik selimut dengan tampang horor. Apa yang sudah kau lakukan kepadaku? Dengan tangan disempal dalam saku, Frank melangkah maju. Akulah yang seharusnya histeris. Bagaimana mungkin aku bisa menyentuh perempuan rendahan yang sejelek dan sebodoh dirimu? Sambil mencondongkan tubuh ke depan, dia mengamati raut korbannya yang dirasa berlebihan. Mata yang berwarna tembaga kemasan itu bergetar terlalu hebat. Bahkan anjing Samoyed jauh lebih berkelas dibandingkan dirimu. Pria itu menatapnya seperti makhluk paling menjijikan dari seluruh dunia. Kara kehabisan kata-kata. Hentikan sandiwaramu. Kau pasti senang sudah tidur denganku. Jutaan wanita mendapatkan kesempatan itu. Kau seharusnya bersyukur. Sedangkan aku... Frank mendengus dan mengedikkan bahu. Semalam adalah mimpi terburuk dalam hidupku. Munafik, jelas-jelas kau sudah mengambil keuntungan dariku. Sekarang kau menganggapku sampah. Air mata Kara mulai mengalir, kekesalannya sudah mencapai puncak. Kau memang sampah. Kau itu ibarat setitik noda dalam lukisan mahal yang tanpa celah. Kau tidak layak memasuki kanvasku. Karena itu, lupakan apa yang telah terjadi dan jangan pernah menemuiku. Jika di luar kamar ini kau masih menampakkan batang hidungmu, jangan salahkan aku jika kau lenyap dari muka bumi ini. Kau pikir aku sudi disentuh olehmu? Kaulah sampah yang sesungguhnya. Kau telah merampas hak tunanganku. Sekarang kau harus bertanggung jawab. Hati Kara dengan suara bergetar. Tenaganya memang telah terkuras, tetapi kemarahan memaksanya menolak untuk diam. Sementara itu Frank menyipitkan mata. Gadis ini masih ingin bertingkah seperti korban, bahkan berani menekanku dengan tuntutan. Dia mendengus sinis. Aku bukan memintamu untuk menikahiku. Jelas Kara sigap. Kau hanya perlu menjelaskan kejahatanmu kepada tunanganku. Apakah peringatanku kurang jelas? Tanya Frank dengan nada tak senang. Masih dengan tangan disempal dalam saku celana, dia menempatkan wajah beberapa senti di depan Kara. Aku tidak mau berurusan lagi denganmu. Nada bicara pria itu tidak main-main. Kara nyaris bergidik ngeri, tetapi ia tetap mengangkat dagu. Sayangnya belum sempat keberaniannya terucap, pria itu sudah mendorong keningnya dengan telunjuk. Sedetik kemudian dia melengos pergi sambil membersihkan tangan dengan kain sutra yang berukiran emas. Hei! Kara bergegas mengejar, namun begitu dia berhasil meraih lengan sang pria, ia langsung merapat dengan dinding. Kau pikir aku bercanda? Frank mengeratkan cengkeraman tangannya pada leher Kara.
Tak peduli jika gadis itu megap-megap mencari udara. Aku tidak sudi melihat wajahmu yang menjijikkan ini, apalagi disentuh oleh tangan kotormu. Sekali lagi kau mengusikku, hidupmu akan berakhir detik ini juga. Begitu Frank melepas cengkeraman, Kara langsung ambruk dan terbatuk-batuk. Ia tidak punya tenaga lagi untuk mengejar. Sambil mencengkeram selimut, ia hanya bisa memandangi pintu dan menangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba sepasang sepatu pantofel kembali terlihat. Kara mendongak saat mendapati seorang pria dengan mata yang memerah. Ia terkesiap. "Phoenix," pria itu mendesah tak percaya. "Hah, jadi ini kelakuanmu di belakangku." Kara berkedip-kedip dengan lidah kaku. "Tidak, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, Vin." Sambil menggetakkan geragam, Phoenix melemparkan ponsel yang berisi sebuah rekaman. Saat menyaksikannya, tubuh Kara langsung gemetar. "Kenapa kau melakukan ini, Kara? Aku sangat mencintaimu. Kau memintaku menunggu sampai kita menikah. Aku terima, tapi kau malah melakukannya dengan Roland. Sebulan sebelum pernikahan kita. Apakah kau sengaja menyakitiku? Atau kau besar kepala karena semua orang menjulukimu nona yang paling sempurna, huh?" Kerongkongan Kara tersekat, hatinya hancur melihat air mata Phoenix. "Tolong, percayalah padaku, Vin. Aku tidak tidur dengan Tuan Roland. Aku..." "Cukup, Kara. Setiap kata dari mulutmu terasa seperti jarum yang menusuk hati. Aku tidak mau mendengar apapun lagi darimu. Kau sudah merusak kepercayaanku, harapanku, impianku. Mulai detik ini, aku tidak ingin melihatmu di kota ini." "Tapi..." "Kau akan menyesal telah menyia-nyiakan aku. Lihat saja, kemanapun kau pergi, akan kupastikan kau menderita. Tidak akan ada satupun tempat yang mau menerima gadis menjijikan sepertimu." Phoenix menggebrak pintu lalu melangkah pergi. "Tunggu, Phoenix!" Kara berusaha mengejar tetapi lututnya masih lemah. Ia kembali membentur lantai. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah meratapi nasib. Dalam sekejap email pemecatan datang. Media sosialnya dibanjiri oleh hujatan. Semua orang di kantor menghina dirinya. Secepat itu dunia Kara berubah kelam. Malangnya 4,5 tahun kemudian, dia masih belum bisa bangkit. Satu-satunya alasan yang membuatnya bertahan adalah keluarga. Sang ibu yang selalu setia menemaninya dan 2 malaikat cilik yang dulu tidak sanggup ia gugurkan. "Lois, Emily, mama kalian pulang." Mendengar panggilan sang nenek, mata gadis mungil yang sedang membaca pun berbinar. Kilauan abu-abunya mengalahkan bintang paling terang. Dengan sigap ia melepas buku dan merosot dari kasur. Sambil tertawa-tawa ia beradu cepat dengan saudara laki-lakinya. "Mama pulang! Mama pulang!" Tepat setelah Kara meletakkan plastik belanjaan di atas meja, si kembar menyergap masing-masing kakinya. Melihat wajah imut yang ceria itu, rasa lelah pun sirna. Ia tersenyum lebar dan membelai lembut kedua anaknya. "Kenapa kalian berlari sekencang itu? Kalau jatuh bagaimana?" Sambil menunjukkan deretan gigi mungilnya, Lois menggeleng tegas. "Aku tidak mungkin jatuh, Ma. Kakiku ini sangat kuat." "Aku juga," celetuk Emily seraya menyibak rambut panjangnya elang lebat dan bergelombang. Ia persis seperti replika mungil Kara, hanya mata mereka saja yang berbeda warna dan rambut Kara baru dipotong sebahu.
Sementara Lois, ia 100% replika setan bermata abu-abu itu. Meski demikian, Kara menyayangi mereka sama besarnya. Apa yang Mama beli? Tunjuk mungil Lois tertuju ke arah plastik belanjaan. Karena itu kah Mama pulang terlambat? Keceriaan Kara sontak meredup. Ia tidak mungkin mengaku bahwa dirinya baru saja dipecat. Dendam Phoenix jelas masih membara. Pekerjaan sebagai SPG saja tidak segan-segan dirampas. Padahal manajer yang memecat Kara saja tidak tega. Ia sampai memberikan pesangon dari tabungannya sendiri demi menebus rasa bersalah. Buku cerita, bukankah Mama bilang kita harus hemat? Kenapa Mama membeli sebanyak ini? Lihatlah, lubik ini Emily. Ini keluaran terbaru. Harganya pasti mahal. Kara terpaksa memaksulkan senyum. Itu juga pemberian manajernya. Pria baik hati itu merasa iba kepada si kembar. Sebentar lagi mereka berusia genap 4 tahun dan harus masuk TK. Tetapi ibu mereka malah kehilangan pekerjaan. Setibanya di kamar, Kara menghela nafas melihat angka pada buku tabungannya. Tidak banyak yang tersisa di sana. Pesangon dari sang manajer memang cukup untuk menyambung hidup selama sebulan. Akan tetapi bagaimana setelahnya? Haruskah aku mencari setan bermata abu-abu itu dan menuntut tanggung jawab? Hatinya pasti luluh saat melihat si kembar. Namun detik berikutnya, Kara mengerjap dan mengenyahkan keputusasaannya dari pikirannya. Tidak, laki-laki kejam itu tidak akan ragu membunuhku. Lois dan Emily bisa menjadi yatim piatu dalam sekejap, atau bahkan menyusulku ke surga. Apa yang sedang kamu pikirkan, nak? Mendengar suara Susan Martin, Kara spontan memasukkan buku tabungannya ke dalam laci. Ibu, aku baru saja menghitung pengeluaran dan memasukkan bulan ini. Aman. Angguknya serasa memalsukan senyuman. Namun ketika mendapati sebuah kertas di tangan sang ibu, ia gagal menyembunyikan keresahan. Tenang, ini bukan tagihan, tutur Susan sembari duduk di sebelah Kara. Ekspresinya agak gugup dan diwarnai iba. Ini undangan pernikahan Phoenix. Raut wajah Kara seketika berubah muram. Nama itu tidak pernah gagal menguasai hatinya. Bahkan setelah berulang kali dijatuhkan, Kara tidak dendam. Ia hanya kecewa dan berusaha memakluminya. Ia pernah mencoba untuk membenci Phoenix, tetapi gagal dalam hitungan detik. Dia akan menikah, desah Kara tanpa sadar. Sebelum ibunya menjawab, ia tertawa gersang. Baguslah, itu artinya dia sudah berhasil melupakanku. Dia tidak akan mengusik hidup kita lagi, Bu. Susan tersenyum miris sambil mengelus pundak kurus putrinya. Ia berbisik, Kara, kamu tidak harus selalu tegar. Kalau kau ingin menangis, menangislah. Aku tidak sedih, Bu. Untuk apa menangis? Aku justru lega. Sekarang yang terpenting bagiku adalah si kembar. Kara menyembunyikan kesedihan dengan baik di balik suara yang mantap, akan tetapi matanya tak bisa berpura-pura. Sang ibu ikut berkaca-kaca melihatnya. Mama! Suara kecil tiba-tiba datang dari arah pintu. Emily ternyata sedang berdiri di sana, buku besar yang diseretnya hampir menyentuh lantai. Di sampingnya Lois sedang asik mengotak-atik Rubik baru. Ada tamu. Tamu? Semalam ini? Iya,
kami mendengar suara ketukan pintu. Lois mengangguk singkat sebelum kembali mengacak Rubik agar warnanya berantakan. Dalam sekejap Kara dilanda kekhawatiran. Tanpa berpikir panjang ia pergi ke pintu depan. Saat mengintip dari jendela, Kara mendapati seorang perempuan seumuran ibunya. Penampilannya rapi dan berkarisma. Samar-samar Kara dapat melihat kerlip mutiara pada bros di dada kirinya. Di belakang wanita itu 2 orang pengawal berdiri tegap. Raut mereka tegas dan penuh waspada. Tidak tampak membahayakan tetapi tetap mencurigakan. Meski demikian Kara memberanikan diri untuk menemui tamunya. Selamat malam Nona Martin. Saya Vivian Bell dari Xavier Group. Apakah Anda keberatan meluangkan waktu untuk berbincang? Kara berkedip bimbang, tangannya enggan melepas gagang pintu. Mengamati keraguan gadis itu, Vivian pun menyodorkan kartu nama. Begitu memeriksanya, Kara tersentak. Dia seorang komisaris. Untuk apa orang berpangkat sebesar ini menemuiku? Dan bukankah Xavier Group adalah perusahaan terkenal di kota tetangga? Apakah mereka ini penipu? Saya sebetulnya berencana untuk menemui Anda besok siang. Sayangnya saya harus kembali ke LCT malam ini. Menimbang tutur bicara yang sangat tertata dan pembawaannya yang tenang, Kara akhirnya mempersilahkan. Kalaupun wanita itu memang penipu, tidak ada banyak yang bisa diambilnya. Rekening Kara sekarat. Saat memasuki ruang tamu, Vivian melihat sekilas kondisi sekitar. Dia tidak tampak terganggu dengan ukuran ruang yang sempit ataupun perabotan yang serba sederhana. Tidak ada kesan menyindir ataupun menyudutkan. Hanya sekadar melihat tersenyum kepada anak-anak lalu memulai percakapan. Xavier Group sedang mencari sekretaris terbaik. Anda mungkin heran mengapa saya sampai turun tangan. Tapi CEO kami sangat pemilih. Selama 3 tahun terakhir saja, dia sudah mengganti sekretarisnya sebanyak 50 kali. 50 kali? Kara terbelalak. CEO itu pasti sangat menyebalkan. Sekretarisnya tidak bisa bertahan lebih dari 1 bulan. Celetuk Lois tanpa mengalihkan pandangan dari Rubik. Mendengar komentar cerdas dari anak jenius itu, Vivian tersenyum. Dia tampak tertarik pada Lois. Sayangnya ia tidak punya banyak waktu untuk basa-basi. CEO kami itu perfeksionis. Dia membenci kesalahan dan tidak segan-segan memecat karyawan. Karena itu kami membutuhkan sekretaris profesional yang sempurna untuknya. Mata Kara bergerak ke sana kemari. Kesimpulan dalam benaknya terlalu sulit dipercaya. Apakah Anda menawari saya pekerjaan tersebut? Benar Nona. Beberapa minggu ini kami sudah melakukan banyak investigasi. Kami berhenti setelah menemukan resume Anda. Tapi saya belum pernah menjadi sekretaris. Sebelumnya saya bekerja di bidang pemasaran. Titel sarjana saya pun rendah, bukan magister ataupun doktoral. Apakah mungkin saya orang yang kalian cari?